Selamat datang di Ruang Inspirasi. Ya, Oke, sobat generasi semuanya dimanapun berada, pada episode kali ini kita bertemu lagi di Ruang Inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, sosok yang sangat menginspiratif. Siapakah dia, Bang Idun? Inilah dia, Bang Yusril Mahendra. Iya. Halo, selamat malam, Bang. Apa kabar? Malam, Bang. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh udah mau mampir ke sini, ke ruang kecil kami untuk menyebarkan inspirasi kepada sobat generasi semuanya. Iya. Nah, Langsung sikat aja, Bang Idun. Oke, mungkin Bang Yusril untuk awalan nih boleh sedikit perkenalan. Mana tahu ada yang belum kenal kan. Jadi biar kenalan dulu. Iya. Iya. Kita kan channel kecil ya. Iya. ya, ini channel kecil yang mendunia nanti nih. Wah, amin. Kita aminkan. Oke, mungkin sebelumnya kenalin aku Yusril Mahendra, nama lengkap aku. Kalau asli memang asli Jambi sih. Masih Jambi. Asli Jambi. Lahir besar Jambi. 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 Kalau ini kegiatannya Iya, sekarang apa? kegiatan sehari-hari. Kalau Sehari-hari. kegiatan aku salah satu pegawai swasta di produk lokal. Produk Produk lokal. yang bisa mensupport kegiatan anak-anak muda di Jambi. Kita coba usahakan terus. Kita coba usaha. Semoga. Semoga. Ada yang tahu silakan ketik di kolom komentar. Jadi para penggemar Yusril Mahendra silakan Ya. kerja di mana ya? Ya. Gitu. Tebak-tebakan. Bisa jadi thumbnail. Oh, Yusril siap. kerja di mana ya? Nanti dapat hadiah door prize gitu. Iya, ngomong-ngomong pada kesempatan kali ini kami tuh sebenarnya pengen tahu nih, Bang. Apa tuh? Kabarnya tuh Abang tuh bergerak di dunia perfilman Jambi ya. Alhamdulillah salah satu orang yang punya hobi di situ. Hobi. Berangkat dari hobi. Hobi yang menjadi pemasukan. Alhamdulillah ada pemasukan. Wis, berarti Atau hobi yang menerus terus menerus. Hobi yang terus menerus dan semoga terus memasukkan. Oke. kalau boleh tahu tuh mulai tersentuh dunia film itu sejak kapan tuh? Nah, mengenal ya istilahnya produksi film atau membuat film itu sejak kapan? Boleh diceritain? Oke, kalau sebenarnya aku tuh SMK memang jurusan multimedia, Bang. Oh. SMK mana? Salah satu swasta di Jambi lah. Ah, itu harus disebut lah biar orang tahu mana. Iya. Alumni Sekolahnya bangga. penerusnya bisa mengikuti jejak kakaknya yang sudah membuat Mengikuti film. alumnus dari SMK itu kan. Sekolah Unggul Sakti. Wis, Unggul Sakti. Unggul Sakti. Buat kalian anak-anak Unggul Sakti, nah ini salah satu alumnus kalian. Iya, yang sukses bikin film. Amin. Iya. Semoga terus. Unggul Sakti. Nah, terus. Jadi aku di multimedia, kan multimedia ada tuh citra digital namanya kan. Oke. Jadi citra digital belajar di situ. Awalnya kan cuman suruh buat iklan komersil gitu-gitu. Oh, Cuman terinspirasi dari salah satu film dulu. Film lama tuh ada nama Catatan Akhir Sekolah. Catatan akhir sekolah Vino G. Bastian. Nice. Itu Vino G. Bastian. film lawas kan. Film lawas. Jadi terinspirasi dari situ. Pengen nih buat film dimana tuh semua keadaan sekolah ini yang bakalan diingat nih. Ini yang bakalan diingat dengan kawan. Jadi 1 tahun mulai dari naik kelas 3 tuh aku coba bawa kamera, bawa handycam 1 tahun full. Handycam apa tuh handycam? Yang Handycam. merek apa? Merek apa itu ya? Panasonic apa dulu? Yang layarnya masih dibuka gini tuh kan? Kalau buka hidup gitu. Zing itu kan? Benar. Handycam terus. Nah dari situ 1 tahun tuh punya teman juga kan bawa-bawa terus. Jadi kegiatan-kegiatan kadang kan kalau di kelas tuh ada jam kosong, kita tahu jam kosong. Oke. jadi yang kosong. setiap kegiatan tuh didokumentasiin gitu ya. Itu diam-diam kadang jam kosong ada yang tidur, ada yang pacaran, ada yang nangis. nonton. Dan dulu kan baru-baru naik drakor kan, drakoran gitu. Oh, tuh. baru zamannya drakor. Oke. Baru naik tuh kan. Tuh ada yang nangis sambil nonton. Nah, itu kayak asik kalau aku buat di dalam satu video. Nah memang jadi dari 1 tahun full dari kelas 3 itu aku dokumentasikan semua, baru aku edit. Nah pengennya kemarin itu kan memang ditampilin waktu pensi. Ternyata memang waktu belum bisa, jadi itu aku upload ke YouTube. Terus kawan-kawan tuh ngerasa kayak, oh rupanya aku dulu kayak gini bentuk aku. Berarti itu kerjain sendiri? 2 orang. Oh, berdua. Berdua. Sama satu.
satu almarhum sudah. Kevin. Bikin bareng ya berdua, kameramennya berdua, Ya, editing. ngerekamnya berdua, ngeditnya berdua, nayanginnya berdua. Ya, Tapi kok sekarang sendiri? ya yang satu kan sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Mungkin dia ada di sekitar kita. Jangan nanti jadi konten horor. Terus. Tidak ada. Nah, jadi dari situ aku tuh mulai asik nih ya, Bang. Nah, jadi coba daftar di salah satu kampus multimedia. Kampus multimedia di Di Jogja. di Jogja. Oh di Jogja. Dapat lah, cuman dari ibu tuh karena abang itu karena punya abang dua, satu di Kalimantan, satu di Pekanbaru. Kampus multimedia Jogja ini apa? MMTC. UTY, Universitas Oh UTY. Teknologi. Teknologi Yogyakarta. Nah, coba kan karena kan kemarin ada program beasiswa juga kan. Oke. Nah, jadi itu coba program beasiswa lolos di situ. Lolos. Cuman kan karena aku adalah anak yang paling tua lah awalnya kan, karena kan abang di luar semua, terus aku punya adik tuh masih kecil-kecil. Nah, jadi untuk bisa kan ayahku udah gak ada nih, Bang. Jadi aku yang mungkin gantiin peran ayah gitu. Karena abang kan di luar kota semua. Nah, itu tuh gagal. Jadi jadi nggak jadi kuliah di nggak jadi kuliah di sana sana. karena nggak takdirnya jalan ke sana. Akhirnya belajar tuh coba kalau dulu kan masih ke warnet kan. Oke. Ke warnet nonton film. Itu sampai main game, download film, nanti sampai rumah kan kebetulan ada komputer kecil lah di rumah sambil nonton situ. Terus juga setelah itu pengen nih baca-baca buku. Terus kan dulu tuh ada tuh salah satu toko buku Astika kalau di Jambi, lama udah. Wah. mana? Saya generasi muda, apalagi tidak tahu dong. Pasar ya, terminal ya. Nah dia di ini di Teho. Kalau dulu kan kalau di pasar ada Gloria. Iya. Nah, kalau Gloria saya tahu. Ya, di depan Sapris itu ada Astika. Toko buku Astika. Oh, di depan Saperius. Nah, toko buku Astika. Tetap tidak tahu. Dan di situ tuh ada komik atau ada ketemu situ buku tentang film. Baca-baca situ, asik. Nah, di situ tuh lanjut lagi. Berarti setelah tamat dari Unggul Sakti, lolos di UTY Jogja tapi tidak diambil, akhirnya memutuskan free dulu atau gimana? Aku kerja dulu, Bang. Kerja dulu. Kerja dulu di salah satu hotel di Jambi. Hotel. Tapi Hotel. agak lain ya. Nggak apa-apa, itu kan kisah kita lain. supaya bisa memberikan inspirasi kepada sobat generasi semuanya. Terus Dari situ aku graphic designer di situ. masih berhubungan dong, Ya, masih sedikit berhubungan. graphic designer sekalian backup konten-konten sedikit lah di situ. Nah, di situ karena ngelihat beberapa karyawan di situ kan udah berumur tuh. Tapi kan mereka jabatan juga masih di situ-situ. Terus dapatlah insight baru dari kawan-kawan kalau misalnya memang nggak kuliah dan lain-lain itu bakalan stuck di situ. Oke. Nah, di situ coba. Jadi dari kawan-kawan kantor itu yang mengarahkan untuk Upgrade melanjutkan diri. pendidikan Ya, lebih benar. ya. Nah, akhirnya melanjutkan di Stikom dulu namanya. Stikom, kampus Pink. Ya, kampus Pink. Iya, kampus so sweet. Ya. Kampus so sweet Pink, kampus Pink yang ada di Teho juga ya? Teho juga. Dekat daerah PKK. Ya. Ya, Nah, itu yang pertama dulu namanya. Oh, sekarang namanya sudah menjadi Unama. Unama. Apa Dun? Universitas tidak tahu. Tapi tahu lokasinya di mana. Ya. Universitas Dinamika Bangsa ya. Iya, benar, Bang. Kalau Stikom itu apa ya? Bang? Stikom itu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Nah, kan dulu namanya Stikom DB, Dinamika Bangsa. Oh, DB-nya di belakang Stikom DB. Stikom DB. Itu di tahun berapa ya? Aku masuk 2017. 2017. 2017. Mengambil Jurusan Teknik Informatika. teknik informatika. Karena jurusan film tidak ada di Jambi. Wow. Ya semoga untuk kedepannya bakal buka jurusan Ya, film. semoga Untuk saja. anak-anak yang pengen buat film, anak-anak Jambi yang pengen sukses buat film. Ya. Nah, kan teknik informatika tuh Bang Yusri. Kok bisa ke film? Nah, oke. Jadi sebenarnya itu apa ya? Bisa dibilang inisiatif dari senior-senior lah. Jadi mereka tuh yang pengen juga sebenarnya di DKV ataupun film, broadcasting dan lain-lain.
Cuma mereka kan jadi kuliah di Stikom. Jadi mereka buat unit kegiatan mahasiswa tuh UKM. UKM. Oh, UKM. Jadi UKM itu namanya MKP, Multimedia Kampus Pink. Multimedia Kampus Pink. Masih ada tuh sampai sekarang? Masih Masih aktif? Masih aktif. Oh, masih aktif. Masih aktif. Karyanya? Ada, cuman memang beberapa generasi kan harus kita terus. Oke. Tapi ada ya, masih aktif. Ada, masih aktif, masih aktif. Terus berarti berangkat ke UKM MKP. Ya. Nah, dari situ mulai produksi karya-karya gitu ya sama kawan-kawan. Jadi situ senior-senior aku juga kayak udah sudah gas, kau punya konsep bisa dieksekusi, kita gas. Jadi di situ terbuka, bukan kayak biasa kan ada senior, junior. Oke. Nah di situ nggak tuh. Yang penting punya konsep, kita rembukin bareng-bareng, kita produksi bareng-bareng. Jadi ruangnya ekosistemnya enak ya untuk kerja ya, untuk benar. produksi. Jadi intinya tuh kadang kan yang kalau apa kayak junior-junior kan minder-minder kan. Nah di sini enggak, karena mereka juga open. Jadi gabung dengan UKM MKP tadi terus produksi karya film ya. Masih ingat nggak Bang karya film pertama kali yang dibuat? Selain tadi kan waktu Yang SMA catatan akhir sekolah. Nah, terus yang udah mulai kumpul sama UKM, nah itu apa sih judul film yang pertama kali dibikin? Judul film pertama kali itu namanya Cube. Cube. Tentang apa tuh, Bang? Itu sebenarnya apa ya? Konsepnya kan dia kayak time traveler gitu. Oh. Jadi itu tuh berangkat dari premis yang bisa menyelamatkan diri kalian adalah diri kalian sendiri. Nah itu jadi aku umpamakan tuh kayak mainan Rubik itu. Itu kan kalau misalnya kita nggak tahu rumusnya, itu pasti yang selesai cuma satu bidang doang gitu kan. Maksimal 2. Ya. Cuma kalau kita tahu rumusnya tuh bisa selesai semua, bahkan dengan cepat gitu kan. Nah di situ aku coba ngasih tahu kalau misalnya kita memang nggak belajar, itu kayak mau jadi cita-cita ataupun jadi hal orang-orang baik itu bisa, cuman susah gitu loh. Nah jadi emang ada rumusnya. Jadi rumusnya itu kita harus belajar. Nah dan dari belajar kita bisa nyelesain masalah-masalah yang lain. Oke. Itu bisa ditonton nggak? Nah, bisa tonton di mana? Kalau nggak salah masih ada di YouTube MKP sih. Ada di YouTube. YouTube MKP. Jadi buat teman-teman sobat generasi yang mau melihat karya pertamanya Bang Yusril bareng teman-teman UKM MKP di angkatannya ya. Ya. Ada judulnya Cube di YouTube-nya MKP. Mungkin juga banyak karya-karya teman-teman UKM MKP lainnya di situ ya. Banyak kita sekalian bisa apresiasi. bisa kita pelajari, bahkan mungkin suatu waktu bisa kita diskusikan kembali karya-karya zaman dahulunya. Karena dari karya-karya zaman dulu itulah yang membentuk proses kita sampai saat ini. Dan ada evaluasinya jadi berkembang gitu kan. Terus Bang, menarik tuh. Habis kenal MKP, kemana lagi? Nah dari kenal MKP tuh awalnya tuh aku dikenalin sama ada senior senior juga alumni Stikom, nama Bang Husni. Bang Husni. Iya, Bang Husni. Itu senior. Ya, itu Oh, itu senior. Oh. Jadi senior. Husni ini ya, Husni Turion. Husni Ya, banyak kan? iya, Husni Husni Turion ya, teman-teman. Jadi kenalin dengan dia tuh awalnya cuman freelance kan. Sama beliau tuh aku freelance. Jadi megang salah satu program dakwah lah di TV swasta. Itu dulu tuh awalnya tuh dari produksi itu dulu. Nah baru itu komunitas. Ada yang lewat Bang? Oke. Maklum, konsepnya semi outdoor kan. Di depan tuh jalan raya soalnya. Wah. Jadi dari situ aku kenal Bang Husni, dan Bang Husni itu ngajakin ke komunitas. Oh, ada komunitas lagi di luar kampus. Karena kan kita aku tuh ngadep konsep yang kayak makin banyak teman tuh makin asik. Oke. Gitu tuh gabung di komunitas tuh. Komunitas namanya tuh Ruang Film Rakyat. Ruang Film Rakyat itu yang bergerak di film Jambi ya? Ya, film Jambi. Di situ juga kita belajar, ada screening juga, sharing. Nah, dan di situ kan kalau komunitas kan bebas kan dari mana aja kan. Nah, terus kita bisa sharing ilmu lintas umur lah malah. Yang tua-tua juga, bukan berarti yang yang muda belajar dari yang tua, dan yang sudah tua pun mereka juga ikut belajar. Nah. Nyamuk ya deh. Sepertinya nyamuk ya. Besar-besar nyamuknya. Kogi nggak ya? Agak-agak. Itu berarti udah mulai masuk ke luar nih dari kampus. Ya. Nah, itu tapi masih dalam status mahasiswa. Masih mahasiswa. Baru membuka sayap, membuka relasi lah ya Ya. ke komunitas-komunitas supaya bisa memperluas wawasan itu tadi. Benar.
Terus gimana? Gimana dong? Terus Heeh. kami kan pengen denger cerita, kami nanya. Ya, jadi memang dari situ aku belajar dari beberapa senior di situ, terus diajakin film. Itu keproduksian, menurut aku sih produksian besar pertama aku ya. Besar. Oh besar. Menurut aku gitu kan, karena kan eh kemarin kan masih di UKM kan, belum tahu Oke. profesional dan lain-lain. Oh iya. Nah kali itu juga kolaborasi sama kawan-kawan dari Palembang. Oh, dari mana? Dari Palembang. Nah itu filmnya Petang Hari Tak Pernah Ingkar Janji. Batang hari tak pernah ingkar janji. Yap. Di situ pun aku pertama jadi audio man, Oh. record. Audio man tuh apa bang? Ini yang dengerin orang-orang ngomong kan, ngerekam kan. Yang kayak gini ya, yang kayak gini ya. Ya gini. Oke. Apapun lah dengerin. Jadi audio man Ya ada. dalam film Batang Hari Tak Pernah Ingkar Janji. Ya. Ternyata jadi audio man asik juga. Asik. Karena kan kadang misalnya nih apa talent syuting kan kadang kan sampai tengah malam tuh. Capek. Ya. Lalu dia ngumpet-ngumpet kan. Sialan. Sudah jam segini belum selesai. Ada ngomong kecil, tapi kan aku megang clip on. Berarti bisa diteriakin wah. Ya itu kalau gak kuat jantungan tuh. Iya, nah ngomong-ngomong itu sekilas tentang cerita Bang Yusril ya, awal mula mengenal film, kenal komunitas film, bikin karya film. Nah, kalau berita yang beredar di Jambi Raya ini Bang, kalau nggak salah Abang tuh punya produksi film, ntar lihat dulu beritanya, sudah pernah memproduksi film yang mencapai puncak ditayangkan di beberapa luar negeri katanya Bang. Di luar negeri ya. Nggak cuman di Jambi lagi. Iya benar Bang. Iya. Alhamdulillah. Apa itu film apa itu Bang kalau boleh tahu? itu. Ceritanya gimana sih boleh ceritain? Jadi itu film tentang salah satu atlet internasional, atlet dayung internasional asal Jambi. Oh dari Jambi. Jadi beliau itu kan kalau misalnya kita lihat dari kisahnya kan beliau sampai ke Olimpiade internasional, Olimpiade loh, udah nyampe Olimpiade ya. Nah, waktu itu kan dijanjiin nih Apa? Dengan Bang Yusril dijanjiin. ya dengan ada beberapa orang di atas lah. Beberapa orang di atas. Wah nanti akan di PNS kan. Oh. Gitu. Nah, tapi ternyata tidak kan. Nah beliau walaupun tidak di PNS kan, tidak dikasih janji tidak ditunaikan, beliau tetap semangat kan. Nah dari situ sih yang kayak ibu ini ternyata memang itu yang namanya bekerja melalui hati. Oke. Siapa itu Bang kalau boleh tahu? Ibu Leni Haini. Oh, namanya Bu Leni. Haini, atlet dayung Jambi. Atlet dayung Jambi. Yang pernah mengharumkan nama Jambi melalui olahraga dayung. Dayung ya. Itu berarti cabang lombanya kalau zaman dulu berarti apa ya? Pekan olahraga juga? Dia pekan olahraga. Dia berangkat dari pekan olahraga. Pekan olahraga, SEA Games, SEA Games. sama kayak PON Sumut Aceh nih, gitu kan? Ya. Bener kan atlet dayung Jambi juga ada yang berprestasi kan di Ya. PON Aceh Sumut ini. Nah semoga dari kisah-kisah lama mungkin yang diangkat ini nanti menjadi pelajaran yang berharga buat atlet-atlet kedepannya, semoga bisa meraih prestasi yang lebih gemilang. Ya. Nah kalau boleh tahu nih itu kan kisahnya tentang Ibu Leni ya. Ya. Judul filmnya apa Bang kemasannya? Mendayung Harapan. Mendayung Harapan. Nah, mungkin sobat generasi ada yang pernah dengar Mendayung Harapan, karena kalau bagi penonton Jambi, kabarnya sudah tidak asing lagi. Sudah sering ditayangin ya? Iya, sudah berapa kali ya Bang di Jambi ditayangin? Banyak ya. Banyak. Udah banyak. Mungkin kalau ada yang agak sombong ini- itu maksudnya tadi. Iya. Tapi mungkin ada yang belum tahu nih Bang, kalau misalnya ada yang mau nonton lagi tuh di mana nontonnya Bang? Oh ya, mungkin yang belum nonton itu kan kayak pemerintah kan. Maksudnya yang belum nonton. Ya. Yang belum nonton itu ada sekarang sudah ada di salah satu platform online namanya Bioskop Online. Bioskop online. Ya. Berbayar? Berbayar 7.000. Masih terjangkau ya. Terjangkau Sangat banget. terjangkau. Untuk sekelas film internasional berbayar 7.000. Ya, Oh, yang penting bisa diapresiasi buat Iya. semuanya ya. benar. Sebenarnya tujuannya belum komersil, tapi Belum. tujuannya menginspirasi dan mengedukasi kawan-kawan semua dimanapun berada. Ya, benar. Nah, kalau dengar-dengar tadi beritanya itu, film ini sudah mencapai luar Jambi dan luar Indonesia. Itu kemana aja Bang kalau boleh tahu?
kalau luar Jambi kan memang berangkat kemarin tuh dari apresiasi kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia itu program dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya? Ya, Kemenparekraf. Masih di bawah Bapak Sandiaga Uno. ya, benar. Itu kemarin dapat apresiasi 1 kan, se-Indonesia. 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 Wah, tepuk tangan dulu. Apresiasi 1 loh. Mendayung harapan dari Jambi untuk Indonesia. Itu pertamanya. Ya, pertama kali. Pertama kali itu, terus ada ikut festival film bulanan namanya. Oh. Itu pun dapat kemarin nominasi film dengan audio terbaik juga. Nominasi film dengan audio terbaik. Oh, ini berarti berkesinambungan dengan sebelumnya Bang Yusril ini Yang menjadi produser audio jadi man. Jadi fokusnya benar-benar di audio, sehingga mendapatkan nominasi audio terbaik. Namanya proses berkelanjutan tuh ya ini ya gitu. Ya. Lanjut bang. Nah setelah itu ada dapat ini nih di apa? Bukan ditawarin sih, lebih ke direkomendasikan. Rekomendasikan itu ke festival film di Hong Kong. Di Hong Kong. Hong Kong itu tempatnya Jackie Chan kan? Iya. Iya kan? Wow. Oh. Berarti Di Hong Kong deh. Bu ini ditonton Jackie Chan. Ya kayaknya Jackie Chan, Bruce Lee. Berarti itu subtitlenya jadi Cina, Hong Kong Mandarin gitu semuanya. Inggris. Oh, Oh, jadi Inggris. Universal ya. Ya, universal. Karena kan di situ bukan cuman orang Hong Kong doang kan. Nah itu mungkin Bang Yusril bisa infoin gimana sih caranya bisa mendapat rekomendasi, bisa tembus ke luar negeri dengan sebuah karya film. Mungkin sobat generasi pengen tahu supaya yang bikin film di luar sana bisa juga sama nantinya bisa merambah luar negeri ya dunia. Benar untuk sekali. bikin Jadi film. mereka punya motivasi lebih kan jadinya untuk berkarya gitu. Ini sih kalau misalnya kita kan di film pendek kan, lagi film pendek indie. Nah kalau indie itu yang penting sering ikut festival. Oh, sering ikut festival. Jadi dari festival kadang kan ada dapat official selection tuh, yang terpilih lah, film-film terpilih. Nah nanti biasanya dari satu festival itu rekomendasi untuk ikut festival lain. Nah ketika itu oke, itu bisa aja kayak oh ini oke nih teman-teman dari Jambi. Nah itu rekomendasi lagi sampailah ke luar negeri. Nah biasanya kayak gitu, dari satu festival ke festival lain. Dari Jambi terbang ke Indonesia Nasional AKI. Dari Indonesia terbang ke Hong Kong. Lanjutnya kemana Habis nih? dari Hong Kong kemana tuh bang? Itu dari Hong Kong kita ke Malaysia. Oh Malaysia. Agak putar balik dulu ya. Ya. Agak putar balik. Malaysia ini festival film juga. Ya, yang awalnya itu kita diundang di Walk the Dog. Walk the Dog itu salah satu event festival dokumenter. Oh dokumenter. Karena film ini kan masuk salah satu Kategorinya kategori dokumenter. Itu masuk di situ itu awalnya diundang doang kan. Diundang. Nah di tahun ini alhamdulillah dapat official selection di Malaysia lagi. Malaysia yang lagi. kedua berarti. Ya yang kedua. Kedua. Yang kedua kita dapat film pilihan lah di situ. Oh. Nah dari Malaysia ada kemana lagi bang? Terakhir masih Malaysia ini. Oh masih Malaysia. Ya. Tapi ada info yang bilang ada satu negara di luar negeri lagi yang masuk nominasi atau hampir masuk itu kemana ya bang? Kemarin kan jadi itu tadi yang aku bilang dari festival tuh rekomendasikan. Nah kan data-data kita ada tuh. Nah itu jadi ada kemarin rekomendasikan untuk ikut ke Cannes. Cannes. Gimana tuh? Itu di Paris. Oh di Paris. Oh. Paris. Oh kan tuh CANES ya guys ya. Tulisannya Canes ya guys ya. Ya. Canes. Paris. Tapi belum beruntung ya. Ya kita belum Masih banyak ini ya. Ya mungkin semoga kedepannya lebih beruntung lagi. Ya. Tapi cukup menarik ya dari satu karya film bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya, Nah, kalau sampai kita boleh tahu kan film itu kata orang nggak murah bang. Nah. Ya. Gimana cara bikinnya? Kita bicara bikin film atau film Mendayung Harapan? Ya dua-duanya lah. Kalau mau bikin film dulu kayak mana, terus Mendayung Harapan tuh gimana biar kawan-kawan tahu perbandingannya kan bagi yang cuma punya niat nih. Nah, terus gimana tuh? Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mungkin baru mulai kan,
kadang kayak aku pun awalnya tuh masih CK ya kan. CK itu Patungan. Ya. karena kita Kumpul seluruh Indonesia loh Bang. Oh iya, sorry. Patungan, jadi kita patungan dulu awal-awal patungan untuk mencoba menghasilkan yang terbaik lah. Nah, setelah itu tuh aku paling sering monitor yang biasa tuh untuk pengajuan proposal film. Oh, proposal. Pengajuan proposal. Dana bantuan gitu ya. Ya, biasanya dana bantuan itu dari pemerintah Oh, gitu dari lah. pemerintah. Banyak ya sekarang bantuan-bantuan seperti itu ya. Banyak. Nah, berarti teman-teman yang kalau mau produksi film yang kekurangan modal itu mungkin bisa dicari-cari itu ya teman-teman ya, dan dana bantuan itu. Jadi ada modal untuk kita memproduksi film gitu. Yang pertama ada niat dulu yang penting. Oh, itu yang Ada paling modal, penting. Kalau nggak ada niat nyari caranya ya nggak dapet nih. Nah, itu juga itu paling penting itu niat gitu. Udah ngajuin tapi niatnya nggak bikin film, Nah, niatnya yang lain-lain nah, nggak dapet. udah ngajuin, jangan lupa berdoa. Iya, makanya. Ya benar. Nah kalau untuk mendayung itu gimana? Berarti kemudian tembus bantuan proposal ya? ya. Itu dari Kemenparekraf juga. Oh, dari Kemenparekraf. Kemenparekraf itu program pemulihan ekonomi nasional. Itu zaman Covid. Oh, zaman Covid. Zaman Oh, Covid. iya. Tahun berapa tuh berarti Bang? 2021. 2021. Iya, 2021. Berarti habisnya berapa? Kisaran deh kisaran. Kisaran kalau habisnya itu di angka 150 juta ke atas. Kirain 150.000. CK 10 orang tadi kan. CK 10 orang. Ini sih produksinya 10.000. Ya nggak hal lah Dun kalau 150 sampai Iya, sampai kirain Hongkong. 150.000 tadi CK tadi. Nah. Namanya film belajar, film sama profesional ya Iya, beda cerita. beda. lah. Ya. Ini kan udah labelnya kan Wajar lah kalau diundang sama Iya. luar negeri terus direkomendasikan. Memang usaha tidak mengkhianati hasil. Tunggu sebentar tuh Bang. Nah, di film itu Abang perannya sebagai apa Bang? Kalau film sebelumnya kan sebagai audio man. Nah, kalau di film ini Abang sebagai apa? Di film ini aku jadi sutradara. Oh, jadi sutradaranya. Langsung ketemu dengan sutradara film internasional. Sutradara dari Mendayung Harapan teman-teman. Nah. Ini dia muka-mukanya yang sama. Sahabat generasi cuman pernah dengar Yusril Mahendra, sutradaranya Mendayung Harapan. Nah, ini orangnya. Nah, Kita ini orangnya. ada di hadapan kita pada episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Nah, apalagi Dun? Mungkin sedikit nih Bang. Abang nih kan pakai baju nih agak-agak mata kami itu langsung Oh, oke. salfok itu rumah tumbuh. Apa nih Bang rumah tumbuh Bang? Kafe ya Bang? Ini ada Ini kalau kios, ini kan kios. Nah, ini. kafe Bang ya? Ini kafe di Teho ya? Abang punya kafe juga Bang? Kos-kosan. Kos-kosan. Oh iya rumah. Oh iya, rumah. tumbuh. Makin keras makin banyak Oh, kosnya. iya. Ya. Ini komunitas ya. Oh, komunitas. Komunitas. Ah. Ada komunitas lagi? Ya, komunitas. Berarti banyak ya komunitas di Jambi ini ya? Kalau secara pendataan ya, pendataan terakhir kali pendataan itu ada kurang lebih 20 komunitas Khusus film. khusus film. Oh, ini bergerak di film berarti ya Bang ya? Ya, kita di Di Jambi kota atau seprovinsi Jambi? yang 20 tadi ya. 20 itu kalau nggak salah di kota. Di kota Oh, di kota Jambi. Di kota Jambi. Wow, banyak ya. Lumayan ya. Rumah Tumbuh salah satunya. Rumah Tumbuh salah satunya. Nah, sejak kapan Rumah Tumbuh ini berada, Bang? Sebenarnya kalau Rumah Tumbuh baru sih. Oh, baru. Baru. Hitungannya baru. 1 tahun. Itu baru 1 tahun. Tapi baru amat. komunitasnya Bang Yusril sendiri atau ikut lagi? Tadi kan dikenalin orang, ikut terus kampus. Ikut kenalan dengan Bang Husni tadi ya. Kalau ini kita mencoba mendirikan Oh, menjadi komunitas. Jadi founder ya. Iya. Iya. Jadi selamat datang, ini dia founder dari Rumah Tumbuh. pergerakannya untuk apa nih? Bikin komunitas Rumah Tumbuh, terus tujuan dan fungsinya pengennya kayak gimana sih Rumah Tumbuh itu? Oh, jadi coba awal-awal Rumah Tumbuh ini kan karena kita kan mau gerak di film. Oke. Gerak di film, cuman kita belum tahu nih seberapa banyak sih minat teman-teman di film. Nah, kita coba bikin yang awal-awal itu namanya sharing time. Sharing time. Gimana tuh konsepnya? Itu program penculikan sebenarnya. Wah.
Waduh. Ntar bang ada yang balapan bang. Kayaknya kan di ke bawah tuh, di ke bawah. Itu orang dari rumah tuh. Itu dibawa untuk sharing time tuh. Terus. Jadi program penculikan ini kan kadang orang-orang dari toko-toko dari film-film indie itu ada main ke Jambi kadang kan, ada beberapa keperluan dan lain-lain. Nah itu kita coba komunikasikan untuk beliau mengisi juga. Oh, melalui komunitas rumah tumbuh. Jadi menyediakan ini ya ruang untuk sharing Ya, Membangun jejaring dengan orang-orang luar supaya bisa terkoneksikan dengan Jambi. bagian di Jambi. Oke. Tapi berarti bisa join rumah tumbuh ini atau hanya untuk orang-orang yang menghubungi tadi? Kita bebas sih bang, sebenarnya rumah tumbuh ini terbuka lebar. Memang ya konsep rumah sama-sama tinggal di situ. Soalnya rumah saya terkunci terus bang. Takut rawan kan di Jambi lagi masa-masanya gitu. Iya benar. Kali ini kayak ini rumah yang kita coba buka untuk bersama lah. Oke. Tapi dalam lingkup film nih. Ya kita bikin film. Tapi bukan film juga sih. Penikmat film juga termasuk orang-orang film kan. Oh iya. Oke. Film nggak bisa hidup kalau tanpa penikmat. Oke. Gitu. Sama kesenian, semua jenis kesenian tidak bisa itu kalau nggak ada penikmat. Gitu kan. Oke, itu dia cerita dari Bang Yusril. Sekarang terakhir pertanyaan dari kami, paling kami pengen Ya, ini deh, minta minta ini deh. harapan Dan motivasinya ke motivasi teman-teman. buat sobat generasi Sobat yang menonton generasi. kita pada episode kali ini. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan atau harapannya untuk film Jambi itu harus gimana? Kita nggak usah ngomongin yang lain-lain lah. Iya. Yang penting pergerakan kita sebagai pegiat yang mencintai atau tadi mulai dari hobi itu harusnya kayak gimana sih? Kalau dari aku sih, jadi gini bang, kan jurusan film tadi nggak ada tuh di Jambi. Jadi kita harus punya inisiatif lah. Kita inisiatif untuk belajar kan bisa di mana-mana aja nih. Oke. Apalagi dengan teknologi sekarang bisa di YouTube, di TikTok pun banyak ya kan. Kalau dulu kan ya mesti beli buku dan lain-lain gitu kan. Ya jadi jangan patah semangat lah, jangan patah semangat. Terus perbaiki kualitas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya film itu film 1, film 2 harus lebih bagus kan dari film 1. Ya. Oke. Karena harus ada evaluasi tadi. Iya. Nah, jadi peningkatan kualitas itu sih yang teman-teman tuh harus peka. Nah, terus ketiga kalau sudah merasa ada peningkatan, nah harus berani. Harus berani. Ya kan kalau misalnya kita buat karya cuman kita nggak berani untuk publish. Iya, untuk Tidak berani terima kritik dan lain-lain. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi teman-teman harus ya berani juga, berani terima kritik salah satunya lah. Nah, setelah itu ya terus berkarya, terus apa lagi ya? Lebih ke konsisten sih. Konsisten. Konsisten, intinya konsisten. Yes, konsisten adalah kunci. Oke. Konsisten adalah Itu ya. Konsisten adalah kunci. Nah, ini Iya, ya. itu kata-kata dari Bang Yusril pada episode kali ini. Jadi kalau kita menarik kesimpulannya sobat generasi, bikin dulu film di mau lulus sekolah, habis itu gabung komunitas di kampus bikin lagi, habis itu ikut komunitas di luar, bikin film dulu sekali, udah berapa nih Dun? 1, 2, 3. Habis itu diajak lagi sama komunitas lain bikin film lagi, bisa tembus ke internasional 4 kali loh. Akhirnya nanti buat komunitas sendiri ya. Iya, akhirnya buat 4 kali aja bisa mencapai mimpimu. Nah, itu Bang Yusril. Kalau kalian ya, kita tunggulah Ya, karya-karyanya. tergantung mimpi kalian beda-beda kan. Takdir orang beda-beda, jalannya juga beda-beda. Keberuntungan mungkin beruntung kali ya. Aku beruntung dikelilingin teman-teman kreatif ini. Oke. Ya, artinya yang bisa kita simpulin dimanapun kita berada, carilah lingkungan tepat Ya, lingkungan yang bisa yang mendukung apa yang kita sekali. impikan. Ya. Benar banget. Karena kita tidak bisa hidup ketika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak disukai di lingkungan itu, ya cari lingkungan yang sesuai dengan yang menyukai kita, supaya kemampuan kita, bakat kita bisa berkembang dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya, Din? Ya, dan apa yang kita inginkan tuh bisa kita salurkan gitu kan. Ya benar. Itu sobat generasi, gitu aja mungkin obrolan kita pada episode kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bersama Bang Yusril Mahendra bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Yusril. Terima kasih. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita undang lagi untuk bahasan yang lebih serius dan lebih. Mungkin ada film baru lagi nanti ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Kita tutup sampai di sini aja, Dun. Ya. Sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya.